Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan kembali tema kita, kepemimpinan Bapa. Ini yang ketiga. Kita akan pelajari keluarga Kain, keluarga Set, dan juga keluarga Nuh, ya. Jadi kita ulangi dulu sebentar bahwa Elohim adalah keluarga. Karena Tuhan Yesus mewahyukan hubungan antara Bapa dengan anak, dan dia pun mengajar kita kalau berdoa panggillah dia Bapa. Jadi kita sudah tahu juga roh itu sebagai feminin, ya. Roh Elohim itu melayang-layang, istilah LAI, di udara, di bumi yang masih kosong, ya, belum berbentuk itu. Nah, itu istilahnya di situ, kalau diterjemahkan seharusnya mengerami, ya. Terjemahan ILT juga di situ bilang mengerami. Jadi induk seperti induk ayam mengerami telur. Itu feminin. Kemudian nama El Shaddai juga, Sat itu buah dada, feminin juga. Jadi ada Bapa, ada anak, ada roh sebagai penolong, berfungsi seperti ibu, ya, feminin, ya. Kita sudah tahu juga keluarga yang sejati ini, Elohim ini, Bapa itu yang merancang segalanya, ya. Dialah yang berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Sementara itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 juga di situ Bapa merancang, menetapkan, bahkan penebusan pun sudah dirancang jauh sebelumnya. Anak domba sudah sembelih sebelum dijadikan. Demikian juga di situ kita, ya, juga akan diangkat, diadopsi sebagai anak-anak juga, ya. Dan akhirnya roh itu yang memberikan memeteraikan, ya, panjang, ya, tapi ya bentuknya, ya, belum seluruhnya kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini keluarga sejati, di mana sekali Bapak bicara ini anak-anak dan istri, katakanlah penolong begitu, dukung, ya. Tidak ada terjadi konflik, tidak terjadi tiga pribadi tapi satu suara. Baiklah kita, jadi langsung rencana berjalan, ya, dengan dispensasi, zaman-zaman bergerak sampai nanti akhirnya Bapa sendiri menjadi semua di dalam semua. Artinya Bapa bisa mengekspresikan dirinya di dalam semua manusia, semua ciptaannya, ya, dan melalui manusia juga dia bisa mengekspresikan diri itu, ya. Nah, dan Bapa juga, ya, itu juga daripadanya segala sesuatu berasal, segalanya berasal dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Jadi kita melihat inilah keluarga sejati itu. Dan kemarin kita sudah bahas mengenai Adam dan Hawa, keluarga Adam, di mana kepemimpinan Adam bermasalah dengan firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan datang kepada Adam, ya, waktu dia jangan makan buah pohon pengetahuan itu Hawa belum ada. Hawa masih di dalam Adam. Kemudian Adam tidur, menghasilkan Tuhan bangun Hawa. Disitulah Hawa gagal menyebut firman Tuhan dengan benar, ya, bahkan dia ketipu akhirnya, ya. Dan Adam tidak tertipu, tapi dia mendengarkan istrinya dan tidak mendengarkan firman, ya. Ini kegagalannya, ya, keluarga Adam, yaitu firman Tuhan. Dan kita sudah tahu tadi solusinya apa, ya, kembali. Seorang bapak, seorang suami harus bergaul lah dengan firman Tuhan, ya. Doa, baca firman, nggak harus pendeta, nggak harus malah lebih bagus suami itu punya bisnis, punya usaha, dan dia bisa mencari firman Tuhan, ya. Karena disitulah problem awalnya, ya, keluarga pertama itu yang gagal itu, ya, di situ, di firman Tuhan. Dan yang bertanggung jawab, ya, kita sudah tahu itu Adam, ya, karena Adam yang ditanya sama Tuhan, di mana kau Adam, ya. Hawa nggak ditanya itu karena dia itu sebagai penolong, ya, dia nggak bertanggung jawab atas, ya, bukan nggak kena akibatnya, bukan, tapi dia tetap sebagai penolong tidak bertanggung jawab secara penuh. Tanggung jawab itu letaknya di pada bapak, ya, mendidik anak juga bapak, ya. Alkitab berkali-kali bilang, hai, ya, bapak, didiklah anakmu, ya. Terus ada juga dibilang, jangan kau melemahkan atau membuat tawar hati anak-anak, ya. Jadi bapak, ya, ininya kuncinya. Mari kita masuk
kepada keluarga Kain. Nah, ini nih Kain ini kita tahu Adam akhirnya melahirkan Kain. Adam memperanakan Kain dan Habel ya, dua kita tahu itu ceritanya. Dan Kain ini dia ya selain tidak beriman dia pun jahat dan membunuh adiknya Habel ya. Kemudian Kain dikatakan di sini, mari kita melihat ini ayat Kejadian 4 ayat yang ke-16 dikatakan di sini, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Artinya pergi dari hadapan Tuhan itu tidak bergaul ya, tidak berfellowship dengan Tuhan ya. Pergi menjauh dari Tuhan. Nah, kemudian kita lihat di sini Kain bukan berarti dia tidak berkarya. Bahkan karyanya luar biasa. Nanti kita lihat nih sebentar ini ya. Di pasal 4 ayat 17 ini sampai ke bawah, sampai ke turunannya itu. Kain sebagai seorang bapak, dia berkarya luar biasa. Pertama dia bikin ini. Ya, Kain mendirikan suatu kota. Dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Kalau kita bilang kota itu artinya sistem pemerintahan lah ya. Sistem pemerintahan manusia. Memang orang yang mula-mula berkuasa itu nanti kita lihat Nimrod. Tapi yang mula-mula membangun pemerintahan manusia itu Kain. Ya. Dan kita tahu itu usaha kekuatan yang di kepemimpinan Kain itu dalam membangun kota bukan dari hasil pergaulan dengan Tuhan. Karena memang dia sudah pergi menjauh dari Tuhan kan. Jadi itu dari kemampuannya dia sendiri yang karena dia makan buah pohon itu. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudaraku hati-hati ya, itu pohon itu ada baiknya. Itu pohon bukan hanya pohon jahat gitu, enggak. Itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ada baiknya. Di sini kepemimpinan Kain itu baik kan, dia membangun kota untuk akhirnya bahkan nama kotanya dinamakan sesuai dengan nama anaknya. Karena hebat itu kan. Itu kepemimpinan Bapak yang luar biasa itu. Membangun kota sesuatu dan kota itu dia berarti ya katakanlah cinta anak lah. Ya kalau dia nggak suka sama anaknya masa di nama kotanya dinamain nama anaknya. Nggak mungkin ya. Jadi Kain ini punya kepemimpinan yang bagus lah ya sebagai bapak ya. Membangun dia project oriented, dia berusaha ya seperti manajer lah ya, walaupun tidak diungkapkan di sini ya bagaimana cara dia membangun, tapi pastilah dia menggerakkan orang-orang ya. Dia pasti buat perencanaan ya, dia menggerakkan orang-orang, mengatur sedemikian, bikin kepemimpinan, bikin motivasi, bangun kota. Ya, ini karena bukan membangun rumah, kalau ini kota, jadi lebih besar saja. Kemudian Kain keturunannya itu juga luar biasa. Sini lihat keturunannya ini ya. Ayat 20. Adam melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ini kayak peternakan lah ya. Kemudian ayat 21. Nama adiknya Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ini entertain, musik ya. Ini bapaknya ini, keturunan Kain ini. Kemudian, ini Jila, ini juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi, perindustrian. Jadi, peradaban manusia itu dibangun oleh Kain dan keturunannya. Oleh kepemimpinannya itu. Ya, bapak. Makanya disuruh ini bapak. Bapak orang yang dalam kemah, bapak semua orang memainkan kecapi, bapak juga tukang tembaga dan tukang besi. Jadi kepemimpinan Kain dan keturunannya adalah suatu kepemimpinan yang sedemikian fokusnya kepada proyek, karya, suatu hasil yang bisa dilihat dengan mata. Ya kalau bisa dilihat mana ini peternakan ya, terus musik, entertain dan juga tukang tembaga, besi, itu semuanya bisa dilihat dengan hasilnya kelihatan, dengan mata jasmani ini kelihatan. Dan ini dibangun oleh orang-orang yang tidak bergaul dengan Tuhan, menjauh dia. Ini dikatakan di sini Kain pergi dari hadapan Tuhan. Ya.
Jadi kita harus lihat nanti, karena nanti kita melihat bahwa dalam dunia kekristenan ada juga orang-orang yang tak perlu berhubungan dengan Tuhan untuk membangun organisasi yang kuat. Organisasi dalam dunia ini, organisasi keagamaan yang terkuat di dunia ini, Katolik itu kita tahulah banyak sekali percampuran pengajaran yang campur aduk. Itu kan berarti nggak ada semuanya orang itu yang bergaul dengan Tuhan, enggak ya, tapi kita lihat sejarah lah. Itu zaman kegelapan kan itu mulainya itu. Ketika hierarki sudah lengkap ya, dari mulai itu tadinya bishop, para penatua, terus itu Ignatius tahun 117 Masehi bilang ada bishop di atasnya, kemudian dari bishop-bishop ada bishop agung, antara bishop bertarung lagi ada kardinal, dan ada bertarung dari paus, dan di abad ke-5 atau 6 sudah settle tuh hierarki itu. Masuklah gereja ke dalam masa kegelapan. Alkitab ditutup. Tapi apakah mereka berhasil? Oh, berhasil. Itu sepertiga harta dunia kurang lebih dimiliki oleh organisasi itu. Katolik, dan kekuatan politiknya juga, wah jangan main-main loh. Saya pernah lihat di TV. Paus mati itu, oh itu datang itu Presiden Amerika. Naik, duduk berdiri menghormati itu, ya. Jadi, saudara jangan langsung lihat, jangan kejebak nanti melihat dengan mata jasmani karya, ya. Dalam dunia kekristenan karya lah. Terus langsung kita bilang, luar biasa diberkati Tuhan, ini berasal dari Tuhan. Tunggu dulu. Jangan terlalu cepat itu. Abraham juga punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Kalau Ismail datangnya dari kekuatan Abraham sendiri. Kalau Ishak itu dari Tuhan, karena Abraham sudah nggak mampu lagi. Jadi karya itu ini karyanya Ishak atau Ismail ini. Jadi jangan kejebaklah dengan hal-hal yang kelihatan ini. Ya, karena itu jasmani. Orang yang tidak bergaul pergi menjauh dari Tuhan pun bisa bikin karya yang luar biasa. Jadi nanti kita melihat bedanya dengan si Seth ini. Nih, kita lihat ya sekarang Seth ya. Kita lihat lah ya. Atau saya simpulkan dulu sedikit lah begini ya. Di dalam dunia kekristenan saya yakin banyak kain-kain kepemimpinan kain itu yang menghasilkan proyek-proyek luar biasa. Proyek penginjilan lah, proyek gedung lah, proyek macam-macam lah ya. Tapi bukan berasal dari Tuhan. Nanti ada hari penghakiman di mana Tuhan sendiri yang menghakimi, yang mana emas, yang mana kayu, jerami, rumput kering dan sebagainya. Ya. Jadi yang penting kita sekarang tangkap dulu. Kepemimpinan Kain adalah satu kepemimpinan yang fokus kepada proyek yang bisa dilihat dengan mata itu. Nanti kita lihat perbedaannya dengan kepemimpinan Seth ya. Mari kita masuklah. Kemudian di ayat 25 dikatakan pasal 4 ini ada bersetubuh dan dengan istrinya kemudian lahirlah seorang laki-laki namanya Seth. Dikatakan di sini Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Ini ganti Habel, ungkapan ini ganti Habel ini berarti Seth ini memang benar-benar lah orang yang ya katakanlah orang yang beriman seperti Habel. Ganti Habel ada lagi lahir Seth ya. Dan makin ke bawah makin jelas ya. Kemudian ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Perhatikan saudara. Ketika Seth melahirkan Enos, jadi ada suatu kepemimpinan Bapa. Ya. Di zaman Enos inilah. Katakan di sini ya, lihat. Waktu itulah ketika Enos ini lahir, itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi kepemimpinan Seth menghasilkan orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Kebalikan dengan Kain. Kain adalah seorang yang pergi dari hadapan Tuhan, sementara kepemimpinan Seth ketika dia melahirkan memperanakan Enos, itulah mulai orang di sini memanggil nama Tuhan, bergaul. Jadi kepemimpinannya beda sekali ini ya. Kalau Kain dia menjauh dari Tuhan, tidak bergaul, ya. Tapi proyek menghasilkan yang luar biasa, bahkan membangun peradaban manusia. Sementara kepemimpinan Seth kita lihat membuat orang ini di situ membuat orang-orang memanggil nama Tuhan, mencari Tuhan.
Ini kalau kita lihat ini Seth ini punya banyak keturunan ya. Nggak disebut proyeknya apa. Nggak disebut karyanya apa. Yang secara jasmani bisa kelihatan tuh ya. Apa karyanya? Hanya disebut umurnya. Seth hidup 105 tahun, dia memperankan Enos ya. Enos hidup 90 tahun ya. Memperankan ini. Kenan hidup, semua disebut. Dan Henok juga hidup 60 tahun. Dia memperankan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Nggak ada disebut apanya, proyeknya apa. Yang penting dia bergaul dengan Tuhan dan umurnya dihitung oleh Alkitab. Ini berarti hidup orang itu berharga di mata Tuhan. Jangan salah. Kain ini dia berharga di mata manusia ya. Karena apa? Dia menghasilkan proyek-proyek yang luar biasa. Hasil kota, keturunannya juga apa, peradaban itu apa namanya itu, peternakan, perindustrian, entertain, pastilah dia dihargai. Bahkan kalau orang Kristen itu jasmani, dia akan melihat ini diberkati nih. Ini diberkati luar biasa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bisa dilihatnya. Karyanya yang kelihatan dengan mata jasmani itu. Kalau orang melayani nanti kelihatan gedungnya besar. Jumlah pengikutnya banyak. Apanya uangnya banyak. Nanti orang Kristen yang jasmani, pasti dia langsung bilang, ini diberkati. Nanti ada orang Kristen yang melayani nggak kelihatan hasil-hasil jasmaninya. Nggak kelihatan jiwa-jiwa yang ngikutin dia. Ya. Nggak kelihatan gedungnya. Nggak kelihatan alat musiknya, nggak kelihatan. Tapi kalau orang ini bergaul dengan Tuhan, itu dia berhasil di hadapan Tuhan. Yang ini berhasil di hadapan manusia. Saudara lihat, kesuksesan itu ada dua. Saya ulangi lagi. Kesuksesan ada dua. Yang satu sukses di hadapan Tuhan, yang satu lagi sukses di hadapan manusia. Dan ini dia faktanya. Saudara mau bisa terima atau enggak, renungkan dulu. Renungkan dulu. Kebanyakan, saya bilang ya, kebanyakan orang-orang yang bergaul dengan Tuhan malah tidak terlalu kelihatan karya-karya jasmani yang bisa dilihat dengan mata itu. Tapi dia berharga di hadapan Tuhan karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Ini dia kepemimpinan Seth, menghasilkan orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Kepemimpinan Seth menghasilkan orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Ya, semogalah kepimpinan kita sebagai bapak membuat ya anak-anak kita, anak cucu kita memanggil nama Tuhan, itu satu. Kemudian kepemimpinan kita atau ministry kita juga menimbulkan apa? Orang yang mendengarnya itu jadi pengen mengenal Tuhan, jadi pengen bergaul dengan Tuhan, jadi ingin dekat dengan Tuhan, ingin cari firman-Nya. Semoga, ya, walaupun kita tidak buat hal-hal yang kelihatan seperti kain jasmani yang kelihatan mewah, kota lah, yang inilah, gedung lah, yang macam-macam lah, kita nggak buat itu. Tapi kalau ministry kita menghasilkan orang-orang yang jadi senang dengan Tuhan, senang bergaul dengan Tuhan, mau cari Tuhan, itu kita sukses di hadapan Tuhan. Walaupun kita nggak sukses di hadapan manusia, nggak apa-apa. Yang penting nantilah. Terus ada yang bilang gini, gimana kalau sukses di hadapan Tuhan juga sukses di hadapan manusia? Saya nggak percaya itu terjadi. Kenapa? Karena manusia melihat yang terlihat, Tuhan melihat hati. Itu bedanya. Itu makanya ya ada juga yang orang-orang spesial juga yang dia di dalamnya sungguh-sungguh ikut Tuhan dan ada karyanya yang kelihatan. Tapi kebanyakan itu kembali, inilah keyakinan saya. Saudara bisa percaya, bisa terima atau tidak, tapi keyakinan saya. Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, biasanya nggak kelihatan karyanya secara jasmani. Renungkan dulu lah ya. Nah inilah dia, ya. Kepemimpinan Kain sebagai bapak dan kepemimpinan Seth, ya, kepemimpinan Kain sebagai bapak menghasilkan karya, proyek. Ini mirip manajer nih. Jadi saya membandingkan ini manajer, ini relationship, ini bapak. Ya. Saya udah banyak nulis bedanya bapak dengan manajer. Kalau manajer fokusnya proyek, yang bisa kelihatan dengan mata tuh. Yang ini fellowship.
Jadi inilah beda keluarga Kain dan keluarga Set. Mari kita masuk dulu keluarga Nuh, ya. Keluarga Nuh. Nuh ini dikatakan ya seorang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian Nuh ini seorang yang hidup bergaul dia juga dengan Tuhan ini. Ini Nuh ini kita harus tahu dulu kasusnya begini. Ini dulu Nuh ya. Yang kedua itu pertama tadi Nuh mendapat kasih karunia nih pasal 6 ya. Ayat 8 Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kedua Nuh itu adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejaman. Baru yang ketiga Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Coba dulu kita lihat yang pertama ya. Nuh adalah seorang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Yang kedua, Nuh itu tidak sama dengan orang-orang zaman. Orang zaman itu ngapain? Itu terjadi kawin campur. Keturunan Kain yang tidak memanggil nama Tuhan itu dengan keturunan Set. Ini terjadi kejatuhan. Disinilah Tuhan makanya memutuskan menghapuskan dengan air bah. Ya. Ini tafsirannya anak-anak perempuan ini dengan anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Jangan ditafsirkan anak-anak Allah itu malaikat ya. Ini terlalu jauh. Mikirnya terlalu jauh. Nggak lihat konteksnya. Ini kalau konteksnya cuma ceritain keturunan keturunan Kain dengan keturunan Set kok. Jangan cari-cari yang di luar konteksnya. Ini nggak ada cerita-cerita malaikat di sini. Lagi pula malaikat itu laki atau perempuan, masa bisa? Malaikat yang jatuh lagi pula katanya. Jatuh kok masih disebut anak-anak Allah. Kalau memang dia malaikat ya. Jadi kalau menafsirkan tuh jangan terlalu jauh-jauh lah mikirnya ya. Yang sederhana, yang ada di sini aja. Nah, yang ada di sini aja. Ini sedang cerita apa ini di sini? Kejadian 4, 5, 6 ini semua ini lagi cerita siapa? Ini lagi cerita keturunan Kain, ini keturunan Set. Udah jangan tafsirkan anak Allah itu berarti ngaur-ngaur ya. Sederhana lah. Jadi ini anak-anak Allah di sini keturunan si Set. Dia lihat keturunan Set ini ngelihat keturunan Kain. Anak-anak manusia disebut di sini. Cantik-cantik ya. Terjadi kawin campur. Nah di situ langsung Tuhan bilang, rohku tidak akan selama ini karena rohnya diam dalam keturunan Set. Langsung dibilang rohku tak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Jadi kejatuhan ini Nabi Nuh tidak ikut. Jadi istrinya Nuh itu berasal dari keturunan Set. Dia nggak ikut-ikut. Juga anak-anaknya Nuh itu Sem, Ham, Jafet. Dia nggak ikut-ikut dia. Nggak, karena dia mendapat kasih karunia Nuh itu. Dia nggak bercela dan Nuh bergaul dengan Tuhan. Kemudian di sini kita tahu ceritanya Nuh suruh bikin batra ya, yang masuk ke dalamnya hanya 8 orang kan, Nuh dengan istrinya, Sem dan istrinya Ham, Jafet dengan istrinya. Jadi total 8 orang. Saya menyebutnya kepemimpinan Nuh ini adalah kepemimpinan bahtera. Apa maksudnya nih kepemimpinan bahtera? Kepemimpinan yang melibatkan seluruh keluarga dan memulihkan bumi, karena bumi ini sudah penuh dengan manusia yang jahat, itu dihapuskan Tuhan supaya dimulai lagi dari Nuh. Ini kepemimpinan bahtera ini bagus sekali ya. Saya pun rindu begini ya. Seluruh keluarga, anak cucu melayani ministry yang ini. Kingdom, saya menamanya Kingdom Ministry. Saya memberitakan kerajaan sorga soalnya. Saya rindu nanti semua video-video tulisan saya apa semua anak cucu itu mencoba ruaskannya gitu. Bersama-sama lah kita satu bahtera. Ya. Menghasilkan berkat lah begitu ya. Ini enak sekali karena saya lihat di dalam dunia kekristenan kadang ada anak, waduh itu pernah ada masuk pengadilan, ini ngeri banget. Ya. Atau sebaliknya bapaknya melayani anaknya narkoba, wah ngeri lah itu. Ada juga macam-macam jangan usah disebut. Tidak enak ya. Kepemimpinan bahtera, inilah kepemimpinan Nuh ini, membawa seluruh keluarga melayani bersama-sama dalam satu ministry. Ministry-nya Nuh ini ministry menghakimi bumi ya. Ministry ingat tapi menghakimi. Jadi saya 269. Menghakimi itu artinya supaya orang mengenal kebenaran. Supaya bumi mengenal kebenaran. Dipulihkanlah bumi itu ya. Dengan cara dihapus dulu yang generasi yang udah campur aduk itu. Tapi sayangnya
Nah, ini ada kejatuhan dari Nuh. Saya rasa cukuplah dulu di sini. Nanti kita sambung besok kepemimpinan Nuh yang apa ya? Karena Nuh itu punya Sem, Ham, dan Jafet. Ya, atau ini saya langsung aja saya tutup biar habis lah ini. Kira-kira beginilah. Nuh tiba-tiba selesai ya, selesai kepemimpinan Bahtera itu selesai, udah gitu Nuh dan 8 orang itu keluar ya. Mulai dia beranak cucu, tapi Nuh ini anak kejadian kan dia minum anggur. Kebanyakan telanjang. Kemudian Sem dengan Jafet melihat, dia enggak melihat. Ham yang melihat. Dia melihat telanjangannya bapaknya, dia cerita. Dia enggak tutupi, bahkan dia cerita. Beberkan kepada Sem dan Jafet. Tapi Sem dan Jafet langsung bawa kain, dia jalan mundur supaya enggak kelihatan. Telanjangan bapaknya tutup. Nah, ketika Nuh bangun, sadar, dia tahu, wah, Ham ini tidak, ya dia melihat telanjangan bapaknya nggak ditutupi, tapi malah dibeberkan. Akhirnya, inilah perkataan Nuh ini. Dia kutuk Ham itu. Akibatnya Ham ini punya anak Kusi punya anak Nimrod. Nanti kita melihat besok ini. Nimrod itulah yang mula-mula berkuasa dan membangun pemerintahan yang menentang Tuhan, pemerintahan Tuhan. Nanti kita lihat juga Abraham dikeluarkan dari situ supaya ada melalui Abraham mau dibangun pemerintahan kerajaan surga. Jadi karena Nuh ini, saya melihat, aduh sayang. Ya, seandainya pun misalnya Nuh udah telanjang itu dilihat sama Ham, seandainya lah, ini seandainya saya berandai-andai sedikit. Seandainya Nuh nggak ngutuk itu Ham, barangkali nggak lahir orang kayak Nimrod yang bangun kerajaan menentang kerajaan Tuhan. Barangkali ya. Yang jelas jauh lebih baik lah hasilnya daripada dikutuknya tuh juga. Emang hasilnya apa? Ini kepemimpinan Nuh, kelemahannya dia di sini. Di sini saya pun kaget juga. Sampainya dikutuknya itu anaknya, ya. Kalau anak, ya itulah dia ya. Kalau saya belajarnya begini. Kita pastilah dikecewakan oleh anak kita dalam satu pengertian tertentu karena anak kita nggak dewasa, rangka sempurna. Sudah pastilah, ya. Tapi kalau hati Bapak itu kan ada iman dalam dirinya. Saya punya iman, ini anak saya 3 ini nanti dia akan menjadi 3 keluarga bersinergi melayani Tuhan, meneruskan perjuangan dan pelayanan saya. Walaupun saat ini belum sepenuhnya. Jadi ada iman, ada pikir nanti lihat dah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ke depan, pasti akan lebih baik. Kalau Nuh dikutuk, ya sudah repot. Saya pernah lihat ya orang-orang yang dikutuki bapaknya. Ada yang dikutuk gini karena dia mengecewakan bapaknya, dia bilang, kau gak akan punya anak. Benar, gak punya anak. Jadi ada lagi, bahkan keluarga dekat saya dikutuk, keturunannya hancur-hancuran. Jadi lidah bapak itu hati-hati juga. Pastilah kita dikecewakan, pastilah ya. Tapi mari kita punya iman, seorang bapak yang punya iman tuh ya. Oke lah, dia masih begini, nanti kita lihat. Gitu. Ditahan lidah itu, jangan sampai keluar kata-kata yang mengutuki, ya. Oke lah, kita ambil kesimpulan dulu. Jadi kesimpulannya pertama, ini kepemimpinan yang ada 2 ini kepemimpinan. Ada kepemimpinan yang vertikal, saya menyebutnya ini. Ini kepemimpinan Set. Kepemimpinan vertikal karena membuat orang bergaul dengan Tuhan. Ada kepemimpinan horizontal, ini kepemimpinannya si Kain. Ya, menghasilkan karya-karya, membangun hubungan manusiawi dan sebagainya. Horizontal, ya. Kemudian ada kepemimpinan Bahtera, kepemimpinan yang membawa seluruh keluarga, ya, untuk melayani Tuhan. Tapi ada kelemahan di sini. Ini kita belajar Nuh, jangan sampai kita mengucapkan, ya, kalaupun kita kecewa, belajar beriman. Iman itu yang kita jaga lah ya. Sehingga kita tidak mengucapkan kata-kata yang memuntahkan kata-kata negatif itu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.